Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Putri Andriani bersama rekan saya Khair Ulinuha, Intan Marfiana, Faisal Syafiul Huda, dan Ika Yulistina Paramita. Kami dari mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Semarang. Di kesempatan ini kami akan memberikan contoh mengenai teknik mutual storytelling. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak. Isal merupakan seorang anak yang berusia 8 tahun. Ia dirujuk dengan masalah sering mengambil barang teman-temannya tanpa seizin teman-temannya. Teman-temannya pun sering mengadukan kepada guru dan orang tua terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh Isal tersebut. Isal selalu menyanggah apabila ia diberikan nasihat oleh orang tua dan guru terkait dengan perilaku yang ia lakukan, padahal itu diberikan untuk penyembuhan dirinya, terlebih lagi saat proses konseling. Dengan landasan tersebut, kami mencoba untuk menggunakan pendekatan mutual storytelling. Tujuan umum dari konseling adalah untuk membantu Isal agar berperilaku lebih baik dan tidak lagi mengambil barang milik teman-temannya tanpa izin. Akan tetapi, ia tidak mengakui bahwa dirinya memiliki perilaku yang menurut orang lain mengganggu, dan ia menolak berbicara mengenai masalahnya tersebut. Jadi, kami mencoba untuk berubah ke rencana B, yaitu lewat teknik konseling storytelling. Kami memberikan boneka tangan hewan yang terdiri dari hewan-hewan seperti kelinci, katak yang sedang berkumpul menatap seekor babi dengan tatapan agak jengkel, di mana babi tersebut membawa susu di punggungnya sambil tertawa. Baik, terima kasih Dek Isal. Di sini Ibu ingin mencoba mendengarkan Dek Isal menceritakan sebuah cerita. Nah, di sini Ibu menyediakan 3 boneka. Yang pertama itu ada si kelinci, kemudian ada si katak, dan ada si monyet. Nah, di sini Ibu harap Dek Isal bisa menceritakannya seekspresif mungkin, sedetail mungkin. Karena perlu kita ketahui dan kita perlu ingat kembali bahwa sebuah cerita yang hebat itu mengandung tahapan awal yang baik dan isi yang detail serta tahap penutupan akhir yang baik pula. Nah, di sini pun Ibu meminta Dek Isal untuk tidak hanya menceritakan saja, tetapi Dek Isal mampu atau menangkap pesan dan kesan selama bercerita itu bagaimana. Nah, di sini apakah Dek Isal dapat memahami maupun mengerti apa maksud dari Ibu? Itu ceritanya bebas ya Bu. Iya, baik. Cerita yang Dek Isal nanti akan sampaikan itu ceritanya bebas, namun sesuai dengan alur dan tahapan yang telah Ibu jelaskan tadi. Apakah Dek Isal mengerti? Siapa bisa? Nah, apakah ceritanya bisa dimulai dari sekarang? Bisa Bu. Sudah siapkah? Sudah. Ya, baik. Nah, di sini Ibu akan memberikan 3 boneka kepada Dek Isal. Baik, jika sudah siap, silahkan bisa dimulai. Mari Bu. Nah, mulai ya Bu. Ya. Pada suatu hari hiduplah ada 3 hewan di sebuah peternakan. Yang pertama ada katak, kelinci, dan ini terakhir monyet. Nah, suatu hari si monyet ini mengambil susu dari si kelinci tanpa sepengetahuan dari si kelinci, Bu. Nah, si monyet ini merasa bangga sekali dan merasa puas bisa mengambil susunya ini Bu, si kelinci buat diminum. Tetapi akibat perbuatannya teman-temannya ini kayak si kelinci sama si katak ini itu Bu merasa jengkel pada si monyet. Akibatnya itu Bu, si monyet menjauhi dari si monyet ini Bu, si katak sama kelinci ini Bu menjauhi si monyet begitu, dan si monyet pun sedih Bu, itu Bu.
Apakah sudah sampai di situ kah ceritanya, ataukah ada cerita tambahan lagi? Mungkin cukup Bu. Cukup. Lalu baik, bisa diletakkan kembali Dek Isal pulpennya. Lalu bagus sekali cerita yang Dek Isal sampaikan tadi. Tapi di sini Ibu ingin menanyakan sesuatu kepada Dek Isal. Sekiranya pesan moral apa yang terkait dalam cerita yang telah Dek Isal sampaikan tadi? Kalau menurutku itu Bu, si monyet kan tadi Bu, kita harus meminta izin dulu kalau mau ngambil barang dari orang lain atau barang dari teman kita, supaya nantinya kita tidak dijauhi sama teman-teman gitu Bu. Nah, bagus, terima kasih atas penyampaian yang telah Dek Isal sampaikan tadi. Nah, di sini sekiranya apabila Dek Isal berada di posisi si monyet, langkah atau tindakan apa yang akan Dek Isal lakukan agar teman-teman Dek Isal ini bisa kembali lagi kepada Dek Isal? Kalau menurut saya, kalau saya jadi si monyet, mungkin saya akan itu meminta maaf kepada kedua itu, pada Katak dan si kelincinya Bu. Lain kali saya akan meminta izin dulu Bu kepada mereka supaya tidak dijauhi atau mereka merasa jengkel pada saya Bu. Baik, terima kasih sekali cerita yang telah Dek Isal sampaikan, sangat bagus sekali dan Ibu sangat mengapresiasi dari cerita Dek Isal. Nah, lalu perlu Dek Isal ketahui di sini Ibu akan mencoba untuk menceritakan kembali cerita yang telah disampaikan oleh Dek Isal. Apakah Dek Isal siap mendengarkan cerita yang akan Ibu sampaikan? Siap Bu, siap Bu. Siap. Ini telinganya Bu. Ya. Siap. Bisa dimulai ya dari sekarang. Siap Bu. Nah, di sini ada si kelinci. Kelinci. Ini aja dulu sebentar. Sini ada monyet dan ada si kelinci. Nah, ini ya. Ini. Pada suatu hari, hiduplah seekor monyet kecil yang mungil. Si monyet ini berjalan-jalan mengelilingi perkebunan. Selepas lelah dahaga karena rutinitas olahraganya setiap hari, si monyet pun berjalan-jalan dan menyusuri perkebunan tersebut. Si monyet lalu berpikir, "Wah, panas sekali udaranya. Rasanya aku ingin minum, tapi aku bingung mau minum apa ya." Akhirnya si monyet ini terus berjalan menyusuri perkebunan. Tak lama kemudian, si monyet ini melihat susu di wadah di dekat jendela kandang si kelinci. Setelah itu, si monyet pun beranggapan bahwa, "Wah, ada susu nih, mumpung gak ada yang lihat, rasanya aku ingin mengambilnya. Pengen ku ambil, tapi aku bingung. Tapi mau diambil tidak ya? Ambil tidak ya?" Si monyet pun terus berpikir. Lalu tanpa pikir panjang, si monyet pun langsung mengambil susu dari si kelinci tersebut. Tak lama kemudian, berselang beberapa jam yang akan datang, si kelinci pun datang mengunjungi dapurnya. Si kelinci pun merasa kehilangan sesuatu. Apa sih ya yang hilang? Akhirnya si kelinci pun ingat bahwa si kelinci ini akan membuatkan susu untuk si katak. Lalu susu ini hilang begitu aja, dan si kelinci pun langsung berpikir, "Kira-kira siapa ya yang ngambil susuku ini? Kalau katak, mana mungkin katak mengambilnya.
Kan susu itu akan kupersembahkan untuk katak. Akhirnya si kelinci ini pun melihat monyet ini mengambil susu tersebut. Dengan pedenya si monyet pun lewat. Tanpa monyet ketahui, si kelinci pun telah melihatnya.